Shalom saudara, kita masuk episode 396. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Yang pertama, Shalom Pak Eras, maaf. Aku mau sharing dan sekaligus mohon dukungan doa bersama. Mohon dukungan doa bersama. Perkenalkan saya seorang wanita umur 57 tahun. Menikah dengan suami dari Jawa Timur. Dulunya dia non-Kristen. Masuk Kristen sejak kami menikah 31 tahun lalu. Kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama laki-laki sudah menikah, yang kedua wanita usia 27 tahun sudah kerja di Jakarta Selatan, yang ketiga wanita usia 20 tahun sementara magang. Saya mau berbagi cerita. Dulu Pak, sebelum masuk dalam pertanyaan saya mau berbagi cerita dulu Pak sebelum masuk dalam pertanyaan. Saya 4 tahun lalu jadi guru sekolah minggu selama 4 periode. Dan saya sangat menikmati dan bersyukur jadi mitra Tuhan dalam pelayanan. Pelayanan, saya nggak perlu sebutkan ya, ini nama gereja ya. Itu sekilas info Pak Eras. Yang saya gumuli adalah anak saya yang laki-laki sudah menikah dan dia menikah dengan wanita yang beda agama, punya 1 anak umur 6 tahun. Dan mereka menikah tanpa sepengetahuan kami. Tapi jujur Pak, anak menantuku orang baik. Orangnya baik. Tapi hatiku selalu merindukan untuk menantu dan cucuku bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi karena mereka tinggal dekat orang tuanya dan di lingkungan yang mayoritas. Jadi mereka tetap taat dan rajin ibadah agamanya. Bahkan cucuku pintar dalam beragamanya. Agama non-Kristen. Namun Pak, dalam setiap doaku selalu meminta belas kasihan Tuhan untuk menyatakan kuasanya sehingga suatu nanti doaku akan terjawab. Menurut Pak Eras, bagaimana saya menyikapi hal ini? Menantuku adalah menantu yang sangat baik dan hormat kepada kami. Itu yang bikin aku kagum dan sayangi dia. Walaupun beda keyakinan, tapi dia dan keluarga besarnya begitu menghargai kami. Mohon pencerahannya. Yang pertama, jangan mencoba mengkristenkan orang. Tetapi jadilah saksi bagaimana kehidupan Kristiani yang baik. Jangankan kamu Tuhan pun tidak akan bisa mengubah dia kalau dia tidak berubah. 1, 2. Harus diakui bahwa tidak semua orang menjadi umat pilihan. Tetapi memang menjadi masalah karena itu terkait dengan anakmu. Yang kamu lakukan menjadi saksi. Memberikan kesaksian hidup yang baik. Penuh belas kasihan. Sayang. Cukup. Itu cukup. Itu saja dulu. Cukup. Lalu bagaimana nanti kembalikan kepada Tuhan. Jangan kamu menunjukkan mau mengkristenkan dia. Jangan. Tapi tunjukkan kasihmu yang tulus. Tunjukkan perhatianmu yang tulus. Tanpa membicarakan keyakinan agamanya. Masih ada jalan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Oke. Yang kedua. Dari seseorang. Salam Pak Eras, salam kenal. Saya selalu mengikuti khotbah Pak Eras dan selalu ikut doa pagi jam 5. Saya bersyukur mendapatkan pengajaran yang benar bahwa kita harus fokus pada LB3 dan meninggalkan percintaan dunia. Yang selama ini saya sebagai orang Kristen tahunya selalu tentang berkat saja. Setiap hari saya selalu memperkarakan hidup saya, berusaha terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Walaupun sukar, tapi tetap terus berusaha sekolah kehidupan. Terima kasih Pak Eras untuk pelayanannya. Oh ya, saya juga minta dukungan doa buat orang tua saya. Ibu saya usia 76 tahun yang mengalami sakit
di tulang belakang. Ada kista di bagian ekor tulang belakang. Biarlah ada mujizat kesembuhan buat mama saya. Terima kasih Pak. Oke. Ingat, ini ada staf saya, ingatkan nama ini. SMS di nomor handphone saya. Saya akan doakan nanti ibu ini. Tuhan tahu ibu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, tolonglah kekasih kami ini. Buka jalan untuk mujizat kesembuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa Elohim dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya. Tapi saya suka dengar khotbah Bapak. Saya sangat suka dan pernah saya bermimpi bertemu gambar Yesus. Gambar Tuhan Yesus. Apakah saya akan menjadi pengikut atau hanya mimpi biasa? Terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi Pak. Apakah seorang teman meminjamkan uang dan yang meminjamkan telah meninggal dunia? Bagaimana, apakah saya berdosa Pak Erastus? Oke. Tentu yang bertanya ini saya samarkan, artinya bukan orang Kristen ya, tetapi memiliki ketertarikan terhadap khotbah yang saya sampaikan dan sampai menanyakan hal ini. Apakah seorang teman meminjamkan uang dan yang meminjamkan telah meninggal dunia? Bagaimana, apakah saya berdosa Pak? Ini gimana maksudnya ya? Apakah seorang teman meminjamkan uang dan yang meminjamkan telah meninggal dunia? Ya, Anda tidak salah, dia yang minjem duitnya. Anda tidak salah. Tetapi kalau dia punya famili, keluarga, Anda harus kembalikan kepada famili atau keluarganya. Ya, itu bijaksana kalau Anda bisa mengembalikan uang itu kepada anaknya atau orang tuanya atau familinya atau keluarganya. Ya, baik. Oke. Pertanyaan yang keempat ini dari luar negeri. Salam Pak Eras. Saya wanita, saya tinggal di Taiwan, bersuamikan orang Taiwan. Saya mengikuti khotbah Bapak sudah kira-kira 7-8 tahun dan khotbah-khotbah Bapak lah yang mengubah cara hidup saya. Saya benar-benar diubahkan lewat khotbah Pak Eras. Di sini ada yang saya ingin tanyakan. Saat ini saya dan suami tinggal dengan kembaran suami saya dan saya ingin pisah tinggal dengan kembaran suami. Selama ini setiap saya bahas tentang pisah tinggal ini suami tidak begitu senang karena alasannya kita dari kecil bersama karena kembar. Alasan yang kedua, kami tinggal bersama karena merawat bapak mertua dan bulan 11 2021 bapak mertua dipanggil Tuhan. Kita sering cekcok Pak karena masalah ini. Hati kecil saya sebenarnya sedih melihat suami terpisah dengan kembarnya, tetapi yang membuat tidak damai karena kembarnya membawa pacarnya tinggal dengan kita. Mereka layaknya hidup suami istri. Sudah 3 tahun ini perempuan itu tidak mau bekerja. Suami saya dan kembarannya sudah percaya Tuhan, pacarnya kembaran suami saya. Pacarnya kembaran suami saya belum percaya Tuhan. Saya kadang ribut dengan suami karena masalah ini Pak. Suami sudah tegur ini kembarnya tapi dia tidak mengindahkannya. Saya melihat mereka hidup seperti suami istri, itu hati saya tidak damai sejahtera. Suami suka ingatkan saya jangan menghakimi siapa yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Tuhan Yesus saya tidak memandang perempuan yang dituduh berzina itu dengan hina. Pak Era, saya ingin tanyakan apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya harus bersikap kepada mereka kalau kami tetap tinggal bersama. Hati saya sangat ingin pisah tinggal dari kembarannya, tapi mikir suami saya terpisah dengan kembarannya mungkin tidak bahagia. Tapi kalau tinggal bersama saya tidak mengalami damai sejahtera. Tadinya suami berat untuk kita pisah, tapi belakangan ini hati suami sudah rada melunak. Sebelumnya selama beberapa tahun ini sudah dinasehati
bapak ibu rohani bahkan hamba Tuhan yang membimbing pranikah kami juga menasehati. Dulu kalau diingatkan dinasehati suami saya tidak senang. Pak Era, sungguh saya butuh peneguhan jawaban ini karena saya tidak mau pilihan kami untuk tinggal pisah dengan kembaran suami ini. Salah dan membuat hubungan suami dan kembarannya tidak baik untuk kedepannya. Dan saat ini kalau kami pisah tinggal dengan kembarnya, sepertinya ekonomi mereka tidak cukup dikarenakan pasarnya yang tidak bekerja. Sorry kalau pertanyaan lumayan panjang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Eras memberkati. Pak Eras keluarga dan pelayanan. Kamu tidak boleh mengenakan ukuran bajumu ke badan orang. Jadi menurut saya, kalau aku jadi kamu, aku tetap tinggal dengan suami. Ya, saya tidak tahu kamu punya anak tidak di sini. Tetap tinggal dengan suami, sementara kamu menggarami kembaran suamimu dan perempuan yang tinggal bersama itu. Nah, ini kan dunia memang sudah jahat. Kamu tidak boleh memakai ukuran bajumu ke badan kembaran suamimu, apalagi wanita itu. Jadi kamu tutup mata saja sambil menunggu Tuhan pakai mulutmu menegur dan bicara kepada dia. Kalau belum ya jangan paksa, tunggu waktu Tuhan. Besar jiwalah gitu. Tapi gak damai sejahtera. Damai sejahtera lah, yang penting kamu tidak berbuat dosa. Tapi Pak, kalau kita lihat orang berbuat salah, kita tidak tegur, kan kita berdosa. Kalau Tuhan suruh kamu tidak tegur, salah. Tapi kalau Tuhan tidak suruh kamu tegur dia, ini bukan bagianmu, ya kamu malah salah. Diam dulu, tetap tinggal bersama suami, dan lewat kehidupan bersama itu dia boleh disadarkan. Apalagi kamu tahu bahwa ekonomi dari kembaran suamimu belum mapan. Kalau kamu nekat keluar lalu suamimu merasa kehilangan kembarannya, dia akan dendam kepada kamu nanti. Dia akan sakit hati dan ini membahayakan untuk rumah tanggamu. Lagi pula kamu gagal untuk menjadi berkat untuk kembaran suamimu dan wanita yang belum percaya itu. Apalagi dia belum percaya, bagaimana kau mengenakan ukuran etika moral rohanimu untuk orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya, sejahtera sajalah tinggal di situ ya, sambil menunggu waktu Tuhan kau bicara kepadanya. Tuhan memberkati. Pertanyaan berikut, wanita usia 40 tahun di Cilacap. Salam, saya dari Cilacap, usia saya 40 tahun. Sekarang dan di usia ini saya merasa telah melakukan kesalahan fatal selama hidup 2 kali. Yang pertama, saya di usia 24 tahun hamil di luar nikah. Dan setelah itu saya menikah bukan dengan laki-laki yang menghamili saya. Semua berjalan dengan baik ya, sesekali suami saya selingkuh, tapi saya menganggap konsekuensi dari masa lalu saya. Kesalahan yang kedua, saya memiliki hutang di usia 36 tahun, lumayan besar, dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal di hadapan suami saya. Apakah yang harus saya perbuat sekarang untuk melanjutkan hidup saya, supaya yang saya perbuat diambil dosa-dosanya oleh Tuhan? Oke. Yang pertama, kamu mengaku dosa dan minta ampun. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Lalu, kamu harus mengembalikan hutang orang itu. Kamu kalau tidak mampu, kamu datang, kamu minta maaf. Dan kamu harus berusaha mengembalikan. Jangan kamu berpikir tidak bisa. Kamu punya tekad mengembalikan, datang dulu ke tempat orang itu. Lalu kamu mengatakan kamu tidak mampu sekarang ini, tapi kamu akan berusaha untuk bisa mengembalikannya. Ya, kamu kayaknya orangnya memang tidak stabil. Karaktermu itu belum stabil. Kamu orang yang mudah berubah, moody. Kamu model wanita yang moody. Yang kedua, kamu model wanita yang ceroboh. Ya, yang ketiga, kamu sebenarnya orang yang
cepat mengambil keputusan tapi menyesal belakangan. Karena tipemu tipe yang menggampangkan masalah. Pukul dulu urusan belakangan, kira-kira begitu. Oleh sebab itu saya ajak kamu untuk mendengar Truth ID dan bertobat. Ikuti terus supaya bertumbuh dewasa. Kamu wanita dengan usia berapa ini? 40 tahun, tapi kamu punya kerohanian mental lebih muda dari umurmu. Ya, umur biologismu 40 tahun tapi kedewasaanmu belum 40 tahun. Kamu bahaya. Kemungkinan kesalahan di waktu yang akan datang itu masih ada. Jadi sekarang kamu harus bertumbuh dewasa lewat kebenaran firman Tuhan dan doa bersama-sama dengan saya. Ya. Tuhan bisa ubah kamu. Ya, supaya kamu bisa matang, ya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Bisa ya? Oke. Dari pria usia 58 tahun di Cimahi. Salam Pak Erastus, Bapak pernah telepon langsung saya. Saya banyak belajar dengan Pak Eras selama pandemi, termasuk doa pagi dari awal sampai saat ini. Pernah terputus saat Pak Eras kena COVID. Dan saya percaya kita harus mengalami Tuhan, bukan teori. Yohanes 39-40 saya mau bertanya dengan pernyataan Pak Eras di LB3 kok masih ada suami istri. Oh ini sudah saya jawab ya. Ada khotbah saya mengenai apakah ada pernikahan di surga? Apakah ada pernikahan di surga? Saya menjelaskan ini panjang lebar dalam 1-2 sesi atau lebih. Saya minta kalau saudara membaca saja di situ termasuk saudara-saudara yang lain yang mau menemukan jawabannya. Kalau saya jawab sekarang nanti malah tidak jelas, tidak lengkap, malah saya dianggap sesat. Jadi mengenai surga, seri mengenai surga ada subtema apakah ada perkawinan di surga. Oke, pertanyaan yang ke-7. Salam Pak Eras, semoga Bapak dan keluarga tetap dalam lindungan Tuhan. Saya wanita berusia 29 tahun, belum menikah. Saya punya prinsip tidak mau memberikan kesucian saya kecuali ke suami saya kelak. Tapi ini pilihan berat Pak, di umur saya yang sudah cukup sekarang ini. Saya ada kenalan cowok, dia juga sudah berusia 34 tahun yang katanya mau cari calon istri. Dia mengajak saya menjalin hubungan terikat. Tidak pacaran, biasa-biasa. Syaratnya kami harus meresmikan hubungan kami di hotel dengan memberikan keperawanan saya dengan alasan supaya ada keterikatan yang kuat. Tidak gampang putus asa dan juga akan memberikan jaminan ijazah kuliahnya dan beli rumah atas nama saya. Karena memang tujuannya kita ke depannya baik bukan hanya sekedar seks. Makanya saya melakukan itu. Saya melakukan itu. Saya bingung Pak apakah saya harus mengiyakan atau tidak. Dan dia juga bilang bahwa kita berpelukan ya udah dosa. Kan sama dosa. Nah ini saya melakukan tujuannya baik. Soal dosa biar nanti kita tanggung sama. Kulakukan biar hubungan kita terarah. Aku kasih waktu 3 hari untuk berikan jawabannya. Aduh Tuhan. Ini kapan ini kirim? Pria ini penipu. Harus diberitahu. Pria ini penipu. Dia jahat. Absolutely evil, wicked. Kamu tidak boleh berhubungan dengan pria ini apalagi menikah. Ya. Sebentar harus dihubungi oleh konselor saya. Kasihan ya. Kamu salah. Umur 29 tahun, kamu kok berkata sulit mempertahankan kesucian. Masih 29 tahun. Jangan lakukan. Pria itu bukan jodoh yang baik. Tidak ada cara begini. Salah ini. Tidak ada ikatan supaya terikat lalu melakukan hubungan seks. Itu kalau dalam kata lain itu, kalau dengan kata lain itu setan banget. Setan banget. Jadi jangan lakukan. Oke? Tolong suruh langsung sekarang juga ditelepon. Supaya jangan sampai jatuh ke pria
Kasih waktu 3 hari lagi. Buset. Ini gak boleh begini nih. Aduh. Sedih saya. Aduh Tuhan, kenapa ada orang kayak begini. Sekarang pertanyaan berikut. Salam Om Eras, nama saya ini dari Malang, saya laki-laki usia 21 tahun, seorang mahasiswa. Saya mau tanya apakah metaverse adalah tanda akhir zaman dan bagaimana saya harus menyikapinya. Tanda akhir zaman sudah jelas banyak hal. Nggak usah hanya metaverse, perang, gempa bumi, krisis ekonomi, ya. Metaverse termasuk teknologi. Dan ini tanda akhir zaman, memang teknologi akan berkembang hebat. Pertanyaan kedua, saya melayani di sebuah gereja dekat tempat tinggal saya. Ini gereja kalian karismatik Pentakosta. Bagaimana saya bisa tahu kalau motivasi saya dalam pelayanan sudah benar atau salah, Om? Motivasi itu pun bertumbuh, ya, sesuai dengan umur rohani. Maka berjalanlah terus, ya. Nanti kamu akan tahu motifmu itu benar atau salah. Ikuti terus khotbahnya Om Eras, Truth ID, nanti kamu akan memiliki ketajaman, kecerdasan rohani untuk mengoreksi diri. Pertanyaan ketiga, 2 tahun yang lalu saya pernah buat salah yang cukup fatal sama papa saya, Om. Tapi saya pribadi masih sering kebayang-bayang akan kesalahan saya sampai detik ini. Plus papa saya pernah mengatakan saya tidak bakal lupa. Kira-kira saya harus bagaimana, Om? Supaya saya nggak kebayang-bayang ini terus, Om. Kalau jujur saya jadi nggak sejahtera kalau begini. Mohon pencerahannya ya, Om. Terima kasih. Maaf kalau saya terlalu panjang. Yang pertama, Nak, kamu mesti minta ampun kepada Tuhan atas kesalahanmu terhadap orang tua. 2, kamu harus minta maaf kepada orang tuamu. Yang kedua. Yang ketiga, berubahlah. Sampai orang tuamu mengerti bahwa kamu betul-betul menyesali kesalahanmu. Kamu berubah dan kamu bertobat. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Saya kira ini cukup ya jawaban saya ya. Oke. Pertanyaan berikut, saudaraku sekalian, ini waduh, perlu dirahasiakan segala nih, panjang lebar pertanyaannya. Oke, berikutnya. Salam Pak, saya wanita usia 49 tahun. Saya sering mendengar khotbah Bapak dan juga mengikuti doa pagi. Meskipun jarang, Pak. Saya dan suami bekerja di perusahaan yang sama. Kebetulan suami menjadi salah satu pemilik perusahaan. Ada hal yang mau saya tanyakan, Pak, apakah dosa merubah harga barang? Kebetulan barang impor dari prinsipal misalnya 200 juta di kwitansi. Tapi kwitansi dari prinsipal dirubah oleh perusahaan menjadi 1,5 miliar. Supaya mendapat banyak untung. Ada beberapa hal terkait dengan itu juga supaya bisa masuk e-katalog dengan nilai jual harga tinggi. Merubah NIB dan lain-lain. Apakah ini bentuk dosa korupsi, Pak? Merubah-rubah seperti itu untuk mendapatkan untung banyak. Padahal karyawan hanya sedikit kurang dari 15 orang. Saya merasa tidak nyaman, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Biasa orang mau untung banyak sampai nipu. Kalau menurut saya jangan. Semua bentuk penipuan itu salah. Jangan takut kamu tidak banyak untung, tapi yang penting bisa menjalani hidup melewati hari. Untungmu banyak dari penipuan nanti hilangnya mudah. Nanti jangan sampai uang banyak nanti jadi kanker, jadi tumor, jadi kecelakaan. Yang paling ngeri, jadi jalan masuk neraka. Nah, yang penting begini, jangan merugikan komisaris yang lain atau shareholder yang lain. Itu yang penting. Jangan menipu sesamamu. Mau untung banyak boleh, tapi pasti ada caranya. Tidak harus menipu. Ya, lakukan itu. Memang kelihatannya ini waduh berlebihan, tidak. Ini cara yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita menjadi anak-anak Allah yang dewasa.
Oke, puji Tuhan. Pertanyaan berikut. Salam Om Erastus, saya wanita berusia 24 tahun. Saya mengenal Truth ID dari mama saya sekitar 1 tahun yang lalu. Om, sejak itu saya mulai menonton dan mendengarkan ajaran Om Erastus dari Truth ID. Om, saya mau bertanya mengenai orang yang berada di luar Kristen. Bagaimana Om membedakan mereka yang beribadah ke Sang Pencipta menurut ajaran yang mereka yakini, berkenan di hati Tuhan atau tidak, sehingga mereka dalam pengadilan masuk jadi warga kerajaan Allah atau tidak, karena mereka tidak menyembah Tuhan Allah. Dan pertanyaan selanjutnya, Om, bagaimana tanggapan Om Erastus mengenai pawang hujan yang lagi viral di sirkuit saat ini? Terima kasih Om Eras. Yang pertama, tidak semua orang terpilih menjadi anak-anak Allah atau menjadi umat pilihan. Jadi, mereka yang di luar Kristen tidak akan dihakimi seperti kita dihakimi. Standarnya itu beda. Kalau memang mereka bukan umat pilihan, mereka dihakimi menurut perbuatan. Ya, Yesus pun juga mati untuk mereka. Kamu tidak bisa mengenakan standar imanmu kepada mereka. Mereka tidak mengenal Sang Pencipta. Ya, mereka tidak bisa mengenakan hukum kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Karena tidak mengenal Allah yang benar. Menurut kita ya. Tetapi mereka bisa mengasihi sama seperti diri sendiri. Karena hukum yang sama dengan yang pertama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka di Matius pasal 25 penghakiman atas orang-orang yang menggunakan perilaku, perbuatan. Apa yang kamu lakukan saudaramu yang membutuhkan pertolongan atau yang hina, itu perbuatanmu kepadaku. That's it. Tidak dihakimi menurut iman tapi menurut perbuatan. Sedangkan orang Kristen dihakimi menurut iman. Dalam arti harus sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Itu iman. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Standarnya berkenan kepada Allah. Jadi berkenan kepada Allah itulah bahasa iman orang percaya. Ya, tidak ada di dalam ayat Alkitab dikatakan kita dihakimi menurut iman, itu tidak ada. Dihakimi menurut perbuatan. Nah, orang yang beriman dengan benar perbuatannya serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ya, nanti dengarkan khotbah Om Eras yang lain ya, nanti kamu akan nangkep. Mengenai pawang hujan, saya sudah jawab di salah satu seorang yang bertanya. Orang Kristen itu tidak diperkenankan menggunakan kuasa di luar nama Yesus Kristus. Penggunaan jasa ini adalah okultisme dalam lingkup Kristen. Jadi orang Kristen tidak boleh melakukannya. Tetapi kita tidak perlu menilai dan menghakimi mereka yang menggunakan pawang hujan. Karena mereka memiliki standar sendiri, jangan kita paksakan dengan standar kita. Jangan kita menghakimi dengan mengatakan itu dosa, ini begini, itu begitu. Itu tidak bijak. Masing-masing kita memiliki standar yang berbeda, perspektif yang berbeda. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya mengenai pawang hujan, saya harus mengatakan tidak boleh. Ya, tetapi kita tidak perlu menghakimi dan menilai orang lain. Oke, sampai di sini saja. Sampai bertemu di Abam yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.